Susah payah kalahkan Timor Leste, Malaysia diboikot supporter sendiri. Berkandang di Stadion Manahan Solo, STI ungkap satu keuntungan. Dampak positif jika Indonesia terpilih jadi tuan rumah Piala Asia 2031. Indra Syafri abaikan Jens Raven dan Volper Jardim di TC Timnas U20. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Indra Syafri abaikan Jens Raven dan Volper Jardim di TC Timnas U20. PSSI mengumumkan daftar 26 pemain pilihan pelatih Indra Syafri untuk mengikuti pemusatan latihan menjelang Piala Asia U20 2025. Namun dalam kesempatan ini, Coach Indra tidak memanggil nama Jens Raven hingga Volper Jardim. Perlu diketahui Jens Raven dan Volper Jardim merupakan skuad langganan U20 baik final maupun saat TC. Batang hidung keduanya terakhir kali terlihat ketika sesi TC di Jepang, tepatnya pada November 2024 lalu. Namun untuk agenda TC terbaru, keduanya belum dipanggil kembali. Tidak diketahui apa alasan Indra Syafri mengabaikan dua pemain ini. Selain Jens Raven dan Volper Jardim, Indra Syafri juga memberikan kebijakan berbeda untuk satu pemain keturunan. Pemain itu adalah Matthew Baker yang promosi dari Timnas U17. Tampaknya pemanggilan dari Matthew Baker memang disengaja Indra Syafri untuk mengisi beberapa kuota pemain U20 yang pergi ke pemanggilan senior Piala AFF 2024. Mereka juga para pemain belakang seperti Dodi Tripamungkas hingga KD Arel. Piala Asia U20 sendiri akan dimulai pada tanggal 12 Februari hingga 1 Maret 2025 di Cina. Sesi TC kali ini akan dimulai tanggal 8 hingga 22 Desember mendatang. Di Piala Asia U20, Timnas U20 Indonesia akan tergabung di grup C, yakni bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Nantinya 4 tim semifinalis turnamen akan berhak mewakili Asia dalam Piala Dunia U20 2025 di Chile, tepatnya pada 27 September hingga 19 Oktober 2025. Dampak positif jika Indonesia terpilih jadi tuan rumah Piala Asia 2031. Pertama, sepak bola Indonesia makin dikenal dunia. Tak hanya jadi perhatian masyarakat Asia saja, tetapi juga jadi atensi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Dengan peluang ini, sepak bola Indonesia tentu bisa lebih dikenal oleh dunia. Ini bisa membantu peningkatan nilai industri sepak bola di tanah air agar semakin berkembang dan jauh lebih profesional. Kedua, modal untuk Piala Dunia. Indonesia memang sudah teruji dengan kesuksesannya menggelar Piala Dunia U17 2023. Jika Indonesia berhasil menjadi tuan rumah yang baik pada Piala Asia 2031, bukan tidak mungkin kans yang lebih besar akan terbuka. Kans yang dimaksud ialah peluang Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia. Ini bakal menjadi prestasi baru jika Indonesia bisa mewujudkannya. Ketiga, prestasi Timnas Indonesia. Tentu saja dengan menjadi tuan rumah Piala Asia 2031, Timnas Indonesia bakal mendapatkan berkah yang luar biasa untuk bisa bersaing. Pasalnya skuad Merah Putih akan memperoleh dukungan penuh dari fans. Kehadiran supporter yang mendukung perjuangan Timnas Indonesia bisa mendongkrak performa para pemain, sehingga peluang skuad Garuda untuk melaju jauh di kejuaraan ini semakin terbuka. Berkandang di Stadion Manahan Solo, STI ungkap satu keuntungan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong Sumringah mengenai keputusan PSSI menggunakan Stadion Manahan saat menjamu Laos. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sendiri memang sudah akrab dengan kualitas rumput stadion yang juga markas klub Persis Solo ini. Sebelumnya Timnas Indonesia U23 pernah berkandang di Stadion Manahan, tepatnya saat menjalani kualifikasi Piala Asia U23 2024.
Dalam skuad itu, ada beberapa nama yang masuk skuad ASEAN Cup 2024. Total ada 9 nama dalam skuad timnas Indonesia saat ini. Mereka adalah Dava Fasya, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Arkan Fikri, Doni Tripamungkas, Rehan Hanan, Rafael Strike, dan Hoki Caraka. Belum lagi banyak pemain dari BRI Liga 1 di skuad Garuda yang pernah bertanding melawan Persis di kompetisi. Sintayong sendiri menilai bahwa para pemain sudah familiar dengan atmosfer pertandingan di Stadion Manahan Solo. Dan hal itu akan menjadi modal positif untuk mempermalukan Laos. Kendati demikian, pelatih asal Korea Selatan ini mewaspadai faktor kebugaran para pemain. Sintayong menegaskan akan kembali memasang pemain kejutan hingga akhirnya menemukan racikan terbaik untuk menghadapi Vietnam dan mengunci tiket lolos ke babak semifinal. Susah payah kalahkan Timor Leste, Malaysia diboikot supporter sendiri. Kabar mengejutkan datang dari rival yakni timnas Malaysia yang harus menahan malu lantaran kesulitan menghadapi Timor Leste. Pada laga itu Malaysia memang berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-2. Namun skuad Harimau Malaya sempat dibuat malu lantaran harus tertinggal dengan skor 1-2 pada babak pertama. Sontak saja, hal tersebut mengundang beragam reaksi dari netizen Indonesia yang memang memiliki rivalitas tinggi dengan supporter Malaysia. Banyak warganet tanah air yang menilai Malaysia telah mengalami penurunan lantaran 2 kali kebobolan lawan tim sekelas Timor Leste. Hal itu juga serupa ketika Malaysia ditahan imbang oleh Kamboja pada pertandingan pertama. Menariknya, permainan buruk yang dipertontonkan timnas Malaysia ini membuat supporter mereka mulai menunjukkan aksi tidak seperti biasa. Terbukti hanya sedikit supporter Malaysia yang datang pada kontra Timor Leste. Terlihat beberapa sudut stadion Bukit Jalil kosong melompong. Padahal stadion bersejarah itu biasanya ramai dipenuhi oleh supporter Harimau Malaya. Sepertinya wajar jika Malaysia diboikot supporternya sendiri. Sang pelatih Pau Marti Vicente sendiri mengakui situasi tidak normal yang melingkupi skuad Harimau Malaya pada Piala AFF 2024. Pelatih asal Spanyol itu terang-terangan mengungkap kondisi yang membuat timnas Malaysia kesulitan dalam bermain. Bahkan Pau Marti juga mengkambing hitamkan Liga Malaysia yang tengah bergulir di Piala AFF 2024 ini. Padahal timnas Indonesia sendiri juga mengalami hal serupa dan lebih memilih untuk menurunkan skuad U22 tanpa ada alasan apapun.